Malam di kota kecil itu begitu hening. Lampu jalan hanya berpendar redup, seakan enggan melawan pekatnya langit. Angin berhembus dingin membawa suara-suara samar, derit ranting, gonggongan anjing jauh di ujung jalan, dan sesekali deru kendaraan yang melintas cepat, meninggalkan jejak suara yang segera larut kembali dalam keheningan. Raka berjalan seorang diri di trotoar sempit. Pemuda itu mengenakan jaket hitam tipis yang sudah sedikit lusuh. Rambutnya agak berantakan, dan wajahnya tampak letih, namun sorot matanya tetap tajam, seolah selalu awas terhadap apapun di sekelilingnya. Ia baru saja pulang dari pekerjaannya di sebuah kedai kopi kecil. Jam tangan murah di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11 lebih sedikit. Sehari-hari, Raka dikenal sebagai pemuda sederhana. Usianya baru 22 tahun, anak pertama dari keluarga biasa. Ayahnya seorang sopir angkot yang kini sudah jarang narik karena sakit paru-paru, sedangkan ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Hidup mereka pas-pasan, tetapi Raka tidak pernah mengeluh. Sejak lulus SMA, ia tak bisa melanjutkan kuliah karena keadaan ekonomi. Sebagai gantinya, ia bekerja apa saja, menjadi pelayan kafe, kadang kuli bangunan, bahkan sering mengantar barang dengan motor tuanya. Malam itu seharusnya biasa saja, hanya perjalanan pulang melewati jalanan lengang menuju rumahnya di gang kecil pinggiran kota. Namun entah mengapa, sejak keluar dari kafe, ada perasaan aneh yang menggelayut di dadanya. Semacam firasat, samar tapi kuat, membuat langkah kakinya lebih pelan daripada biasanya. Saat melewati jembatan kecil yang membelah jalan raya dengan sebuah sungai kotor di bawahnya, Raka menghentikan langkahnya. Ada suara lirih, seperti tangisan. Ia menajamkan telinga. Benar, tangisan kecil, parau, hampir tenggelam oleh gemericik air sungai yang dangkal. Alisnya mengernyit. Suara siapa itu? Gumamnya. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Jalanan sepi, tidak ada siapapun. Raka kemudian mencondongkan tubuhnya, mengintip ke bawah jembatan. Dari balik bayangan gelap, samar-samar terlihat sosok seseorang duduk meringkuk. Rambut panjang tergerai menutupi wajahnya. Bahunya bergetar, seakan ia tengah menangis terisak. Raka menelan ludah. Perempuan, pikirnya. Dalam hatinya ada keraguan. Situasi itu terasa aneh. Seorang gadis sendirian di bawah jembatan tengah malam begini, banyak orang akan memilih berlalu, pura-pura tidak mendengar, demi menghindari masalah. Tapi entah mengapa, langkah Raka justru membawanya mendekat. Dengan hati-hati, ia menuruni tangga beton sempit di sisi jembatan yang jarang digunakan orang. Bau anyir dari sungai membuatnya sedikit mual, tapi ia tetap melangkah. Begitu sampai di bawah, ia bisa melihat lebih jelas. Seorang gadis, kira-kira seumuran dengannya, duduk bersandar pada pilar jembatan. Wajahnya pucat, rambut hitam panjangnya berantakan, dan pakaian yang dikenakannya tampak kotor. Di tangan kirinya ada luka goresan, masih sedikit berdarah. "He?" Suara Raka pelan, seakan takut mengejutkan. "Kamu, baik-baik saja?" Gadis itu menoleh cepat. Matanya merah, entah karena menangis terlalu lama atau karena hal lain. Ia terlihat ketakutan, seakan Raka adalah ancaman baru yang datang menghampirinya. "Jangan mendekat," seru gadis itu dengan suara bergetar. Raka langsung mengangkat kedua tangannya, memberi tanda bahwa ia tidak berniat jahat. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu. Aku dengar kamu menangis. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." Perempuan itu menggigit bibir, matanya liar, seakan mencari jalan kabur. Tapi tubuhnya terlalu lemah, jelas sekali ia bahkan kesulitan berdiri. Aku tidak apa-apa. "Pergi saja," katanya. Namun suaranya lebih terdengar seperti permintaan yang penuh putus asa. Raka ragu sejenak. Tapi naluri dalam dirinya terlalu kuat. Ia tidak bisa pergi begitu saja. "Kamu berdarah," ujarnya pelan, menoleh ke luka di tangan gadis itu. "Harus dibersihkan. Kalau tidak, bisa infeksi." "Aku bilang pergi," teriaknya lagi, kali ini lebih keras, tapi suaranya pecah di ujung kalimat. Raka menghela napas panjang.
Ia tahu ia berada di situasi yang rumit. Tapi hatinya seolah menolak untuk berbalik. Ada sesuatu dalam tatapan mata gadis itu, campuran ketakutan, sakit, dan kesepian, yang membuat Raka merasa tak tega. Raka duduk perlahan di tanah, menjaga jarak agar gadis itu tidak merasa terpojok. Ia mengambil botol air minum dari tas kecilnya. "Aku nggak akan mendekat kalau kamu nggak mau," katanya lembut. "Tapi setidaknya minum dulu. Malam begini dingin sekali." Gadis itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, terisak pelan. Namun dari sudut matanya, ia melirik botol air yang ditawarkan. Bibirnya kering, jelas ia kehausan. Butuh beberapa menit hening sampai akhirnya ia bergumam, "Letakkan saja di tanah." Raka menuruti. Ia meletakkan botol itu agak jauh di depannya, lalu mundur. Perlahan, gadis itu meraih botol tersebut dengan tangan gemetar. Ia membuka tutupnya, lalu meneguk air dalam-dalam. Saat itu, Raka bisa melihat jelas luka di tangan gadis itu. Tidak hanya goresan, tapi ada juga lebam di lengannya. Bekas memar seperti akibat dipukul. Jantung Raka berdegup kencang. "Apa ada yang menyakitimu?" tanyanya hati-hati. Gadis itu berhenti minum. Bahunya menegang. Ia menutup botol, menurunkannya, lalu menatap lurus ke arah Raka dengan mata penuh air. "Tolong aku," bisiknya akhirnya, nyaris tak terdengar. Kata-kata itu menghantam dada Raka seperti palu. Ia tahu firasatnya sejak tadi bukan kebetulan. Malam itu, ia tidak sedang melewati jalan biasa. Malam itu, takdir menuntunnya untuk menemukan seorang gadis yang butuh pertolongan. "Siapa yang melukaimu?" tanya Raka serius, mendekat sedikit. Namun sebelum gadis itu menjawab, dari kejauhan terdengar suara berisik. Langkah kaki beberapa orang, bercampur dengan suara tawa kasar. Raka langsung siaga. Gadis itu tampak panik, matanya melebar penuh ketakutan. "Mereka!" bisiknya cepat, hampir tersedak oleh ketakutan. "Jangan biarkan mereka menemukan aku." Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah datangnya suara. Bayangan 3 sosok pria muncul di atas jembatan, berjalan santai sambil merokok, lalu menoleh ke bawah. "Hei, kau ada di situ, dasar perempuan sialan!" teriak salah satu dari mereka. Gadis itu langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar hebat. Raka mengepalkan tangannya. Ia tidak mengenal gadis itu, bahkan tidak tahu namanya. Tapi dalam sekejap, ia tahu satu hal, malam itu, ia tidak bisa mundur. Ia berdiri perlahan, tubuhnya menghadang antara gadis itu dan para pria yang kini mulai menuruni tangga jembatan. "Napas dulu," gumam Raka pelan pada gadis itu. "Aku di sini. Kamu nggak sendiri lagi." Dan malam yang awalnya sepi berubah menjadi awal sebuah pertempuran tak terduga. Saat seorang pemuda sederhana dipaksa oleh keadaan untuk menjadi malaikat penolong di tengah gelapnya malam. Langkah kaki mereka berat, sepatu menghantam lantai beton jembatan dengan suara berisik. 3 pria itu turun satu persatu, tubuh mereka besar, bau rokok dan alkohol tercium kuat bahkan sebelum mereka benar-benar mendekat. Raka berdiri tegak. Hatinya berdegup kencang, tapi ia tidak bergeser sedikit pun. Pandangannya lurus ke arah para pria yang kini tertawa kasar, seolah sudah menemukan mangsanya kembali. Wah, ternyata ada pahlawan kesiangan," ujar salah satu dari mereka, lelaki berkumis tebal dengan jaket kulit hitam. "Kamu siapa? Hah? Mau sok-sokan jadi pelindung cewek itu?" Raka mengepalkan tangan di samping tubuhnya. "Dia tidak ingin ikut kalian. Biarkan dia pergi." Tawa mereka pecah. Lelaki paling tinggi, bertubuh gempal dengan tato di lehernya, melangkah maju. "Kamu pikir kamu siapa? Malam ini dia milik kami. Jangan ikut campur kalau nggak mau babak belur." Di belakangnya, gadis itu masih meringkuk, wajahnya penuh ketakutan. Air mata mengalir tanpa suara, tubuhnya gemetar. Raka menarik napas dalam. Ia tahu betul, tubuhnya bukan tandingan 3 orang ini. Ia bukan petarung, hanya pemuda biasa. Tapi entah bagaimana, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk tidak mundur.
Kalau kalian ingin menyakitinya, suara Raka mantap meski dadanya bergetar, kalian harus lewati aku dulu. Ucapannya membuat suasana mendadak sunyi. Bahkan suara sungai yang mengalir terdengar lebih keras dari sebelumnya. Lelaki bertato itu menyipitkan mata, lalu tertawa singkat. Berani juga mulutmu, anak kecil, katanya dingin. Kau cari mati rupanya. Tanpa aba-aba, salah satu dari mereka, si berkumis tebal, melangkah cepat lalu meninju Raka. Gerakannya kasar, tenaga penuh amarah. Raka sempat mundur selangkah, mencoba menghindar. Tinju itu nyaris mengenai pipinya, tapi berhasil lolos tipis. Namun pria itu cepat, pukulan berikutnya mendarat di bahu Raka. Raka meringis, tubuhnya terdorong mundur. Gadis di belakangnya menjerit pelan. Jangan, tolong, jangan sakiti dia. Suara itu justru membuat amarah para pria semakin menyala. Lihat tuh, dia sudah peduli sama kamu, ejek si bertato. Kasihan sekali, sebentar lagi dia akan remuk karena sok jagoan. Raka mengusap bahunya yang nyeri. Dalam kepalanya hanya ada satu pikiran. Aku tidak boleh tumbang. Kalau aku jatuh, gadis itu akan habis. Dengan nekat, ia balas menyerang. Tinju kanannya menghantam dada si berkumis. Meski tidak keras, pria itu kaget beberapa langkah. Kurang ajar, teriaknya. Raka mencoba memanfaatkan momen itu untuk berdiri lebih kokoh. Ia ingat sedikit latihan silat dasar yang pernah dipelajarinya sewaktu SMA, walau tak pernah benar-benar ditekuni. Tangannya ia angkat, kuda-kudanya lebih mantap. Aku tidak ingin bertarung, katanya, suara tegas meski napasnya berat. Tapi aku tidak akan biarkan kalian menyakitinya lagi. Di belakang, gadis itu menatap Raka dengan mata melebar. Ia tak pernah menyangka ada orang asing yang mau mengorbankan diri demi dirinya. Baru 1 jam lalu ia melarikan diri dari neraka yang membuatnya hampir putus asa hidup. Dan kini, entah bagaimana, semesta mempertemukannya dengan pemuda sederhana yang berani berdiri menghadang 3 pria bengis itu. Siapa dia? Bisiknya lirih. Air matanya jatuh lagi, kali ini bukan hanya karena takut, tapi juga karena muncul secercah harapan. Pria bertato akhirnya maju. Tubuhnya besar, jelas terbiasa berkelahi. Dengan cepat ia melayangkan tendangan ke arah Raka. Brak! Raka terjatuh ke tanah, tubuhnya terbentur keras. Rasa sakit menjalar di punggungnya. Hahaha, sudah kubilang, jangan sok jadi pahlawan, cibirnya. Namun Raka tidak menyerah. Ia merangkak bangkit lagi, darah menetes dari sudut bibirnya. Enggak peduli seberapa besar kalian, ucapnya terengah. Aku tetap akan berdiri di sini. Kemarahannya membuat adrenalin Raka memuncak. Saat pria itu mencoba menyerang lagi, Raka merunduk cepat lalu menendang kakinya. Tidak cukup kuat untuk menjatuhkan, tapi cukup membuat pria itu goyah sejenak. Si berkumis yang marah langsung maju hendak memukul Raka lagi, tapi kali ini Raka sempat menangkis. Suara benturan keras terdengar, rasa sakit menyambar tangannya, tapi ia berhasil menahan tinju itu. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba sebuah cahaya terang menyapu area bawah jembatan. Lampu kendaraan. Suara mesin motor mendekat. Ketiga pria itu berhenti sejenak, menoleh. Dari atas jembatan, tampak 2 orang pengendara motor berhenti, menyorotkan lampu ke arah mereka. Ada apa itu? Terdengar suara salah satu pengendara. Para pria saling pandang. Situasi mendadak jadi rumit. Mereka jelas tidak ingin urusan ini jadi perhatian orang lain. Dasar sial, gumam si bertato. Ia meludah ke tanah. Kita urus nanti lagi. Mereka bertiga mundur perlahan. Sebelum pergi, si berkumis menuding Raka dengan wajah penuh ancaman. Kamu sudah ikut campur, anak kecil. Ingat wajah kami. Ini belum selesai. Mereka lalu naik ke atas jembatan, berjalan cepat menjauh. Raka terhuyung, lalu jatuh terduduk di tanah. Napasnya memburu, tubuhnya penuh rasa sakit. Tapi ia lega, untuk sementara, ancaman itu pergi. Gadis itu berlari kecil mendekat. Kamu nggak apa-apa,
Suaranya penuh panik. Raka menoleh, memaksakan senyum meski bibirnya pecah. Aku baik-baik saja. Air mata gadis itu jatuh lagi. Ia berlutut di samping Raka, tangannya gemetar saat mencoba menyentuh luka di wajahnya. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu bahkan tidak mengenalku. Raka menatapnya. Karena aku tidak bisa diam saja melihat seseorang disakiti. Apalagi perempuan. Apalagi sendirian. Gadis itu terisak, menunduk. Hatinya campur aduk antara syukur, lega, dan bingung. Beberapa menit hening. Hanya suara sungai yang mengalir. Raka perlahan bangkit lagi, menahan rasa sakit di tubuhnya. Kamu harus pergi dari sini, katanya. Kalau mereka kembali, kita bisa dalam bahaya. Gadis itu mengangguk pelan. Raka menatapnya lebih dekat, lalu bertanya, namamu siapa? Perempuan itu diam sejenak, lalu menjawab lirih, Nadia. Raka mengangguk. Aku Raka. Ada keheningan sejenak. Lalu Raka menambahkan, ayo, Nadia. Malam ini aku akan pastikan kamu selamat. Dan dengan itu, langkah mereka pun meninggalkan jembatan gelap yang menjadi saksi pertemuan takdir. Namun, Raka tahu dalam hatinya, ini baru permulaan. Ancaman belum berakhir. 3 bayangan tadi tidak akan tinggal diam. Dan ia, entah bagaimana, sudah terseret ke dalam pusaran masalah yang jauh lebih besar dari dugaannya. Udara malam semakin dingin ketika Raka dan Nadia melangkah menjauh dari jembatan. Jalan yang mereka tempuh sepi, hanya ada beberapa lampu jalan berkelip samar. Motor tua Raka terparkir di dekat gang kecil tidak jauh dari kafe tempatnya bekerja. Raka menoleh ke arah gadis di sampingnya. Langkah Nadia pelan, tubuhnya tampak lemah. Tangannya yang terluka masih meneteskan darah kecil. Meski berusaha tegar, jelas sekali ia kesakitan. Kamu sanggup jalan? Tanya Raka pelan. Nadia mengangguk, meski wajahnya pucat. Aku bisa. Raka tidak percaya begitu saja. Ia berhenti, membuka tas kecilnya, dan mengeluarkan kain lap bersih. Dengan hati-hati, ia merobek kain itu, lalu membalut luka di tangan Nadia. Ini hanya sementara, kata Raka. Setidaknya darahnya berhenti dulu. Nadia menatap Raka dengan mata berkaca. Kenapa kamu begitu peduli? Kamu bisa saja pergi tadi, pura-pura tidak lihat aku. Kenapa kamu mau repot-repot? Raka menahan tatapan itu sejenak sebelum menjawab. Aku nggak tahu kenapa. Tapi aku cuma ngerasa kalau aku ninggalin kamu sendirian, aku bakal nyesel seumur hidup. Mereka akhirnya sampai ke motor Raka. Kendaraan tua itu sudah berkarat di beberapa bagian, tapi mesinnya masih cukup kuat. Naiklah, kata Raka. Nadia ragu sejenak, lalu duduk di jok belakang. Tangannya sempat gemetar saat memegang pinggiran jok, tapi kemudian perlahan ia berani memeluk punggung Raka agar tidak jatuh. Mesin motor menyala dengan suara berisik khas motor tua. Raka mengendarainya pelan, berusaha menjaga keseimbangan Nadia. Jalanan yang mereka lewati sunyi, hanya sesekali ada kendaraan melintas cepat. Raka menoleh sedikit. Kamu mau aku antar ke rumahmu? Nadia mendadak kaku. Jangan ke sana. Suaranya meninggi penuh panik. Raka terkejut. Ia tidak memaksa, hanya bertanya lagi. Kalau begitu, kemana? Tempat yang aman untukmu. Hening beberapa saat. Akhirnya Nadia berbisik. Aku nggak punya tempat lagi. Karena tidak tahu harus kemana, Raka memutuskan membawa Nadia ke rumahnya sendiri. Rumah sederhana itu berada di gang kecil, berdempetan dengan rumah-rumah lain. Di depannya ada warung kecil milik ibunya yang sudah tutup sejak malam. Saat mereka tiba, jam dinding rumah sudah menunjukkan hampir tengah malam. Pintu dibuka oleh ibunya, seorang perempuan paruh baya dengan wajah teduh namun letih. Raka, kok baru pulang? Kamu kenapa? Wajahmu, astaga, berdarah. Raka buru-buru mengangkat tangan menenangkan. Bu, tenang. Aku baik-baik saja. Aku cuma ada sedikit masalah di jalan. Ia menoleh ke arah Nadia. Dan, ini temanku, Bu. Namanya Nadia.
Dia butuh tempat aman buat malam ini. Ibu Raka menatap bergantian antara anaknya dan Nadia. Meski penuh tanda tanya, hatinya lembut. Ia langsung mempersilakan mereka masuk. Cepat duduk. Raka, ambil kotak P3K di lemari, katanya tegas. Di ruang tamu kecil itu, Ibu Raka membersihkan luka-luka mereka. Bibir Raka yang pecah diolesi obat, sementara luka goresan di tangan Nadia diperban rapi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya ibunya kemudian. Raka bingung harus menjawab bagaimana. Ia menoleh ke Nadia, memberi isyarat kalau keputusan ada padanya. Nadia terdiam lama, wajahnya menunduk. Baru setelah beberapa menit ia berkata lirih. Aku dikejar orang, Bu. Mereka orang jahat. Ibu Raka menghela napas panjang. Ya Allah, Nak. Kalau begitu kamu istirahat dulu di sini. Nanti kita bicarakan lagi. Nadia menatapnya dengan mata berkaca. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Setelah ibunya masuk ke kamar, Raka dan Nadia masih duduk di ruang tamu. Suasana hening, hanya suara jam dinding berdetak. Raka akhirnya memecah keheningan. Siapa mereka? 3 orang tadi yang ngejar kamu. Nadia menggenggam erat perban di tangannya. Tubuhnya sedikit bergetar. Mereka, orang suruhan. Aku lari dari mereka. Kalau mereka dapat aku lagi, aku mungkin nggak akan hidup. Raka terdiam, hatinya makin berat. Kenapa mereka ngejar kamu? Apa yang sebenarnya terjadi? Nat? Air mata Nadia mengalir lagi. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma terjebak. Mereka pura-pura menawarkan pekerjaan, tapi ternyata jebakan. Aku dikurung, disiksa, dipaksa melakukan hal-hal yang... Suaranya pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Raka terperangah. Perlahan ia mulai mengerti. Hatinya marah mendengar cerita itu, tapi ia menahan diri agar tidak meledak. Nadia, ucapnya lembut. Kamu nggak sendirian lagi sekarang. Selama aku ada, aku nggak akan biarin mereka nyentuh kamu lagi. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, Nadia berani menatap Raka. Ada sesuatu di matanya, campuran rasa takut, syukur, dan sedikit kepercayaan. Kenapa kamu begitu baik? Bisiknya. Raka tersenyum tipis. Mungkin aku memang gak bisa banyak. Tapi setidaknya, aku bisa berdiri di sampingmu. Nadia menunduk lagi, kali ini sambil menangis terisak. Namun air matanya berbeda, bukan hanya ketakutan, tapi juga lega. Sementara itu, di sudut lain kota, 3 pria tadi berkumpul di sebuah rumah tua. Mereka duduk sambil minum, wajah mereka penuh amarah. Anak itu lancang sekali, geram si berkumis. Gara-gara dia, kita kehilangan jejak Nadia. Si bertato menggebrak meja. Besok kita cari lagi. Kota ini kecil. Cepat atau lambat, dia pasti ketemu. Dan anak itu juga, harus kita ajari pelajaran. Mereka tertawa dingin, penuh dendam. Di rumah kecil itu, Nadia akhirnya tertidur di sofa, kelelahan setelah malam panjang penuh ketakutan. Raka duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar ke jalan gang yang sepi. Hatinya gelisah. Ia tahu ancaman belum berakhir. Ia tahu besok bisa jadi lebih sulit. Tapi ia juga tahu satu hal pasti, ia tidak menyesal. Malam itu, ia menemukan alasan baru untuk berdiri tegak, untuk melindungi seseorang yang membutuhkan. Dan meski ia hanyalah pemuda sederhana, malam itu ia mulai berubah. Dari seorang pekerja biasa menjadi sesuatu yang lebih. Seseorang yang tanpa sadar sedang menapaki jalan untuk menjadi malaikat penolong di tengah malam. Pagi datang perlahan di kota kecil itu. Matahari baru naik, sinarnya menembus sela-sela genteng rumah sederhana keluarga Raka. Aroma kopi hitam buatan Ibu Raka menyebar di ruang tamu yang sempit. Namun, bagi Raka, pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Ia duduk di kursi rotan dekat jendela, menatap jalan gang yang mulai ramai. Pikirannya dipenuhi bayangan 3 pria semalam. Mereka bukan sekadar pengganggu jalanan. Dari cara mereka berbicara dan mengancam, jelas sekali mereka bagian dari sesuatu yang lebih besar.
Di sofa, Nadia baru bangun. Rambutnya berantakan, matanya masih bengkak karena terlalu banyak menangis semalam. Ia terdiam sejenak, seolah lupa di mana berada, sampai melihat Raka yang duduk tak jauh darinya. "Selamat pagi," sapa Raka pelan, mencoba tersenyum. Nadia menunduk. "Pagi." Ibunya keluar dari dapur membawa 2 cangkir teh hangat. "Minum dulu, Nak," katanya sambil meletakkan cangkir di meja. Wajahnya penuh keibuan, meski matanya menyimpan tanda tanya yang besar. Setelah sarapan sederhana dengan nasi goreng buatan ibunya, Raka kembali bicara. "Nat," katanya hati-hati, "aku harus tahu. Kalau mereka benar-benar cari kamu, kita butuh rencana. Kamu nggak bisa sembunyi selamanya." Nadia menunduk, tangannya meremas ujung baju. Lama ia terdiam sebelum akhirnya berkata lirih, "Mereka, bagian dari jaringan. Mereka perdagangkan perempuan. Aku hampir jadi salah satunya." Ibu Raka menutup mulutnya kaget. Air matanya hampir jatuh membayangkan penderitaan yang dialami gadis itu. "Mereka menipu aku," lanjut Nadia. "Awalnya bilang ada kerjaan jadi pelayan di restoran besar. Aku percaya. Tapi ternyata, mereka jebak aku. Aku dikurung berhari-hari. Malam itu aku kabur lewat pintu belakang. Dan, aku ketemu kamu." Suara Nadia pecah di akhir kalimat. Ia buru-buru menghapus air matanya. Raka mengepalkan tangan. Hatinya terbakar mendengar pengakuan itu. "Kalau begitu, aku nggak bisa diam. Mereka harus dihentikan." "Nak," Ibu Raka menatap anaknya penuh cemas. "Itu berbahaya sekali. Kamu sendiri, mereka banyak. Jangan gegabah." Raka terdiam. Ia tahu ibunya benar. Tapi ia juga tahu kalau ia menyerahkan Nadia begitu saja, gadis itu bisa berakhir tragis. Siang itu, Raka tetap pergi bekerja di kafe. Ia tidak bisa bolos begitu saja, apalagi gajinya dibutuhkan untuk biaya obat ayahnya. Sebelum berangkat, ia berpesan pada ibunya untuk menjaga Nadia di rumah. Namun tanpa mereka sadari, dari ujung gang kecil itu ada 2 orang asing yang memperhatikan. Mereka bukan tetangga, wajahnya tak dikenal. Mereka duduk di atas motor, pura-pura merokok sambil sesekali melirik ke arah rumah Raka. "Benarkan, dia di sini?" kata salah satu pria berjaket lusuh. "Bos pasti senang." "Jangan gegabah," jawab yang lain. "Kita laporkan dulu. Malam nanti kita sergap." Dan begitu saja, bayangan ancaman semakin mendekat tanpa diketahui Raka maupun Nadia. Di kafe tempat Raka bekerja, suasana cukup ramai. Ia melayani pelanggan sambil sesekali melamun. Pandangannya kosong, pikirannya tertuju pada Nadia. Seorang teman kerjanya, Andi, memperhatikan. "Rak, kamu kenapa? Dari tadi kayak nggak fokus." Raka menghela napas. "Nggak ada, Di. Cuma, ada masalah di rumah." Andi menepuk bahunya. "Kalau butuh bantuan, bilang aja. Jangan dipendam sendirian." Raka hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya ia tahu, ini bukan masalah biasa. Masalah ini bisa menyeret siapapun yang dekat dengannya. Di rumah, Nadia duduk di kamar sederhana yang dipinjamkan Ibu Raka. Ia menatap keluar jendela, hatinya gelisah. Setiap suara motor yang melintas membuatnya panik. Setiap langkah orang di luar membuatnya takut. Ia tahu orang-orang itu tidak akan berhenti mencari. Dan ia juga tahu, dengan tinggal di rumah Raka, ia justru membahayakan keluarga itu. Air matanya kembali jatuh. "Kenapa aku harus menyeret mereka semua ke dalam masalahku?" bisiknya. Malam tiba lagi. Kali ini lebih sunyi, lebih mencekam. Raka baru pulang kerja, tubuhnya letih, tapi pikirannya tetap waspada. Ia tahu ancaman bisa datang kapan saja. "Nat, kamu tidur di kamar saja. Jangan buka pintu kalau ada yang ketuk," pesan Raka. Nadia mengangguk patuh. Namun, sekitar pukul 11 malam, suara gaduh terdengar dari luar. Motor berhenti di depan gang. Beberapa suara laki-laki kasar terdengar samar. Raka langsung sigap. Ia mengintip dari balik tirai jendela. Matanya membelalak.
Ada 4 pria berdiri di ujung gang, wajah mereka tidak asing. 2 di antaranya adalah orang yang semalam mengejarnya di bawah jembatan. Hatinya berdegup kencang. Mereka sudah menemukan tempat ini. Pintu rumah diketuk keras. "Hei, bukain. Kami tahu kalian di dalam." Suara kasar terdengar, membuat Nadia menjerit kecil dari kamar. Ibu Raka pucat pasi. "Ya Allah, Ra, gimana ini?" Raka menahan napas. Ia tahu kalau membuka pintu, bahaya langsung menyerbu. Tapi kalau tidak membuka, mereka bisa saja mendobrak. "Bu, bawa Nadia keluar lewat pintu belakang. Biar aku tahan mereka di sini," ucap Raka cepat. Ibunya menatap anaknya, air mata jatuh. "Raka, percaya sama aku, Bu. Tolong lindungi dia." Dengan hati berat, ibunya menggandeng Nadia menuju pintu belakang. Raka berdiri di depan pintu depan, menggenggam gagang kayu yang biasa digunakan sebagai pengunci tambahan. Napasnya berat, tapi matanya penuh tekad. Ketukan berubah jadi hantaman keras. "Buka pintunya, dasar anak kurang ajar. Kalau enggak, kami dobrak." Raka berbisik pada dirinya sendiri. "Aku harus kuat. Aku nggak boleh biarin mereka ambil dia lagi." Brak! Pintu digedor makin keras. Kayu berderak. Raka menahan dengan seluruh tenaganya. Begitu pintu terbuka sedikit, ia langsung mendorong balik dengan kayu panjang, membuat salah satu pria terhantam di bahu. "Ark!" teriak pria itu. 2 lainnya masuk paksa, menyerbu ruang tamu. Pertarungan pun pecah. Raka berusaha sekuat tenaga, memukul, menendang, meski jelas tenaganya kalah. Tubuhnya dihantam ke meja, kursi berantakan. Darah kembali mengalir di bibirnya. Namun ia terus melawan. Dalam kepalanya hanya ada satu hal: menahan mereka selama mungkin agar Nadia bisa kabur. Di sisi lain, Nadia dan Ibu Raka berhasil keluar lewat pintu belakang, berlari kecil di gang gelap. Nafas Nadia terengah, hatinya penuh rasa bersalah. "Bu, kita nggak bisa tinggalkan dia sendirian. Dia bisa mati," serunya. Ibu Raka terisak, tapi tetap menarik tangannya. "Nak, dengarkan. Kalau kamu kembali, mereka akan menangkapmu lagi." Itu yang paling ditakutkan Raka. Air mata Nadia terus mengalir. Dalam hatinya, ia berjanji, "Kalau Raka berkorban untukku, aku tidak boleh menyerah. Aku harus menemukan cara menyelamatkannya." Sementara itu di rumah, Raka hampir tumbang. Tubuhnya penuh luka, napasnya berat. Salah satu pria memegang kerah bajunya, mengangkatnya setengah berdiri. "Mana gadis itu?" teriaknya. Raka tersenyum tipis meski darah mengalir di bibirnya. "Nggak akan pernah kalian temukan." Pukulan keras mendarat di wajahnya. Gelap sejenak. Tubuhnya jatuh terkapar. Para pria menggeledah rumah, mencari Nadia. Tapi sia-sia. Gadis itu sudah kabur bersama Ibu Raka. "Cepat cari. Dia pasti belum jauh," bentak si bertato. Mereka pun keluar, meninggalkan Raka yang terbaring lemah di lantai. Suasana rumah porak-poranda. Kursi hancur, meja terbalik, darah bercecer di lantai. Raka terbaring, tubuhnya nyeri luar biasa. Namun di balik semua rasa sakit itu, ada secercah lega di hatinya. "Setidaknya, Nadia selamat," bisiknya sebelum matanya terpejam karena lelah. Malam itu, perang kecil telah dimulai. Dan jelas sekali, ini belum berakhir. Di luar sana, Nadia dan Ibu Raka masih berlari di kegelapan. Matahari baru saja muncul ketika Raka terbangun. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur, hanya duduk di kursi dekat jendela, menjaga Nadia yang tertidur pulas di sofa. Suara burung pagi terdengar samar, namun hatinya masih terasa berat. Ibunya keluar dari kamar dengan wajah letih namun tetap hangat. "Raka, kamu belum tidur sama sekali." Raka menggeleng. "Nggak bisa, Bu. Aku takut kalau mereka tiba-tiba datang." Ibu Raka menatap anaknya dengan campuran bangga dan khawatir. "Kamu baik sekali sama anak itu. Tapi ingat, Raka, dunia ini nggak sesederhana itu. Orang jahat kadang lebih kuat daripada yang kita kira."
Raka menarik napas dalam. Aku tahu, Bu. Tapi kalau aku diam saja, siapa yang akan bantu dia? Nadia terbangun beberapa jam kemudian. Matanya sembab, wajahnya masih pucat. Ia menatap Raka yang sibuk merapikan meja kecil. Kamu belum tidur? Tanya Nadia pelan. Sedikit, jawab Raka sambil tersenyum tipis. Nadia menunduk. Kamu nggak harus lakukan semua ini, Raka. Kalau aku tetap di sini, kamu bisa dalam bahaya. Mereka nggak akan berhenti sebelum dapat aku. Raka menatapnya serius. Justru karena itu kamu nggak boleh pergi sendirian. Kita harus hadapi ini sama-sama. Kalau perlu, kita cari bantuan polisi. Namun wajah Nadia mendadak berubah cemas. Polisi? Aku takut, Rak. Kadang mereka juga bisa terlibat. Aku pernah dengar. Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Dunia yang sebelumnya sederhana kini terasa jauh lebih rumit. Sementara itu, di sebuah rumah tua di pinggiran kota, 3 pria kejam itu bersiap lagi. Kita sudah dapat info. Anak itu tinggal di gang kecil dekat pasar, kata si bertato sambil tersenyum licik. Si berkumis menyalakan rokoknya. Bagus. Malam ini kita habisi semuanya. Biar mereka tahu jangan main-main sama kita. Mereka bertiga berangkat dengan mobil hitam. Wajah mereka penuh amarah, membawa dendam yang belum padam. Siang itu, Raka memutuskan untuk meminta nasihat seorang sahabat lamanya, Dani, yang bekerja sebagai satpam di sebuah kantor dekat pasar. Dani dikenal berani dan punya jaringan teman-teman lama yang bisa dipercaya. Jadi, kamu mau lindungi cewek ini dari orang-orang jahat? Tanya Dani setelah mendengar cerita singkat Raka. Raka mengangguk mantap. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi aku nggak bisa biarin mereka menang. Dani menghela napas. Berat, Rak. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh, aku akan bantu. Malam ini kita siapin strategi. Jangan tunggu mereka menyerang duluan. Malam pun tiba. Udara terasa lebih pekat dari biasanya, seolah kota kecil itu tahu akan ada sesuatu yang terjadi. Raka, Nadia, dan Dani menunggu di rumah kecil Raka. Lampu sengaja dibiarkan redup. Jantung Raka berdebar keras setiap kali ada suara kendaraan lewat di luar. Tak lama, suara mesin mobil berhenti di ujung gang. 3 bayangan turun, berjalan pelan tapi pasti. Mereka bertiga, si bertato, si berkumis, dan satu lagi yang berwajah dingin. Nadia gemetar, tubuhnya memeluk lutut. Mereka datang. Raka menggenggam tangan Nadia erat. Tenang, kamu nggak sendirian. Ketiga pria itu masuk ke halaman rumah kecil itu. Si bertato mengetuk pintu dengan keras. Hei, anak kampung. Serahin gadis itu kalau nyawamu masih pengen panjang. Raka berdiri, wajahnya pucat tapi tegas. Kalau mau dia, kalian harus lewatin aku dulu. Tawa kasar terdengar. Dasar bocah sok jagoan. Pertarungan pun pecah. Dani maju lebih dulu, menghadang si bertato dengan tinjunya. Raka berhadapan dengan si berkumis, berusaha menahan serangan meski tubuhnya kalah besar. Benturan keras, suara kayu patah, teriakan, semua bercampur. Gang kecil itu jadi saksi pertarungan hidup dan mati. Di tengah perkelahian, Raka terdesak. Pukulan si berkumis mendarat di perutnya, membuatnya terhuyung. Tapi setiap kali ia hampir jatuh, bayangan wajah Nadia menguatkan langkahnya. Aku nggak akan biarin mereka ambil kamu lagi. Teriaknya, lalu mengayunkan pukulan penuh tenaga. Sementara Dani berhasil menjatuhkan si bertato, Raka akhirnya membuat si berkumis tersungkur. Namun pria berwajah dingin yang sejak tadi diam tiba-tiba mengeluarkan pisau lipat. Semua terhenti sejenak. Nafas terengah. Pisau itu berkilat di bawah lampu jalan. Saat pisau hendak diarahkan ke Raka, suara sirine mendadak terdengar keras dari ujung gang. Lampu merah biru menari di kegelapan. Polisi datang. Ternyata ibu Raka diam-diam sudah melapor sejak siang, khawatir akan keselamatan anaknya. Para pria itu panik. Mereka berusaha kabur, tapi polisi berhasil mengepung. Setelah perlawanan singkat,
Ketiganya diborgol dan dibawa pergi. Raka terdiam, tubuhnya masih gemetar. Nadia menangis sambil menutup wajahnya. Dani menepuk bahu Raka. "Kamu gila, Rak. Tapi kamu berhasil." Malam itu akhirnya berakhir. Di ruang tamu rumah kecil itu, Nadia duduk dengan wajah lelah tapi untuk pertama kalinya tampak lega. "Kalau bukan karena kamu, Rak, aku mungkin sudah hilang," bisiknya. Raka tersenyum samar meski tubuhnya penuh luka. "Aku cuma ngelakuin apa yang seharusnya kulakukan." Ibu Raka memeluk keduanya, matanya berkaca-kaca. "Kalian anak-anak luar biasa. Tuhan pasti lindungi kalian." Beberapa hari kemudian, Nadia memutuskan tinggal sementara di rumah aman yang disediakan polisi, sambil menjalani pemeriksaan kasus. Namun setiap kali ada kesempatan, ia kembali mengunjungi Raka dan ibunya. Hubungan mereka perlahan berubah, dari sekadar orang asing yang bertemu di malam gelap, menjadi keluarga kecil yang saling menjaga. Raka, pemuda sederhana yang dulunya hanya pekerja kafe, kini dikenal sebagai anak gang yang berani. Orang-orang mulai menyebutnya malaikat penolong, karena keberaniannya menyelamatkan seorang gadis di tengah malam. Namun bagi Raka sendiri, ia tidak merasa seperti malaikat. Ia hanya seorang pemuda yang tidak bisa berpaling ketika seseorang meminta tolong. Dan di balik semua luka dan rasa takut, ia menemukan makna baru dalam hidupnya, bahwa bahkan di malam tergelap, selalu ada cahaya kecil yang bisa menuntun jalan, asal ada keberanian untuk menyalakannya. Tamat.